Salam, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan merenungkan satu peristiwa yang menjadi pusat iman kita sebagai orang Kristen, yaitu Jumat Agung. Jumat Agung bukan hanya tentang mengenang kematian Yesus di kayu salib. Lebih dari itu, ini adalah momen untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang dinyatakan dalam bentuk yang paling radikal, yaitu pengorbanan anaknya yang tunggal. Secara historis, penyaliban adalah metode eksekusi paling brutal yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi. Penyaliban digunakan untuk menghukum para penjahat kelas berat, budak yang memberontak dan musuh politik. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk mempermalukan dan memberikan efek jera di depan umum. Penyaliban adalah satu bentuk hukuman mati paling kejam dan menyakitkan yang pernah digunakan dalam sejarah. Yesus disalibkan di tempat bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Di sana tangan dan kakinya dipaku ke kayu salib. Ia tergantung selama berjam-jam menahan sakit luar biasa dan kehausan, sambil diejek oleh orang-orang yang menyaksikan. Namun berbeda dari kebanyakan orang yang disalibkan, Yesus tidak bersalah. Ia tidak melakukan dosa. Sidang Sanhedrin tidak berhasil membuktikan kesalahan Yesus, tercatat dalam Matius 26 ayat 60. Pilatus tidak mendapati kejahatan apa yang telah ia perbuat, Matius 27 ayat 23. Bahkan Injil Lukas melaporkan kepala pasukan Romawi mengakui sungguh orang ini adalah orang benar, tercatat dalam Lukas 23 ayat yang ke-47. Yang lebih menggetarkan, semua ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Yesaya 53 berkata, "Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya." Yesus tahu penderitaan yang akan ia alami, tetapi ia tetap memilih salib demi kasihnya kepada kita. Pada malam penetapan perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat yang ke-28. Kasih Allah kepada manusia juga diungkapkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Rasul Paulus pun menegaskan kembali hal itu di dalam Roma 5 ayat yang ke-6, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah." Apa yang harus dijalani Yesus bukanlah hal yang mudah, tetapi ia menjalani semua itu oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Hal itu dia ungkapkan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, bagaimana seharusnya kita merespon? Roma 12 ayat 1-2 memberi kita jawabannya. "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Artinya, iman kepada Kristus bukan hanya soal percaya. Iman kita jangan hanya sebatas pengetahuan dan konsep teologi atau sekedar pengakuan. Tetapi iman kita harus sampai pada hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah, yaitu hidup yang dipersembahkan untuk kekudusan dan kebenaran. Bukan hanya itu, kasih Allah kepada kita juga harus kita wujudkan kepada sesama dengan hidup saling mengasihi. Sesuai 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita bisa mengasihi sesama tubuh Kristus yang mungkin berbeda dengan kita? Atau kita sibuk mencela dan menghakimi mereka? Apakah orang-orang yang hadir dalam komunitas kita dapat merasakan suasana kekeluargaan dan penerimaan yang hangat? Atau sebaliknya, orang-orang itu justru merasa sendiri karena dinginnya sikap dan penerimaan kita terhadap orang lain? Bagaimana respon kita ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa? Apakah kita menghakimi atau merangkul dengan kasih untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran? Bukankah kita juga adalah mantan orang berdosa yang sudah diampuni
oleh kasih karunia Allah. Hal yang perlu kita juga renungkan adalah apakah kita hanya mengasihi orang-orang yang kita sukai, yang sepemikiran atau satu lingkaran dengan kita, atau apakah kita bersedia mengasihi orang yang berbeda, bahkan orang yang sulit dikasihi demi ketaatan kita kepada Kristus. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa harga keselamatan kita sangat mahal, ditukar dengan darah Anak Allah sendiri. Dan bahwa hidup kita ini semata-mata hanya karena kasih Allah yang tak terkatakan itu. Mari jangan sia-siakan kasih itu. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Sudah waktunya kita hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Semoga pesan ini menguatkan dan menggerakkan kita semua untuk hidup makin dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.